silakan Desa Tanap mengukur atau menentukan titik koordinat sesuai dengan prediksi atau opsi dari Tanap. Sikap tegas pihak kecamatan agar masalah cepat tuntas, Pemdes Tanap lakukan pengukuran tapal batas. Upaya penyamaan persepsi tapal batas Desa Tanap dengan Desa Tanjung Merpati sudah dilakukan beberapa kali. Mulai dari rapat koordinasi pada hari Selasa tanggal 5 Oktober tahun 2021 lalu sebagai tindak lanjut dari hasil peninjauan lapangan pada hari Sabtu, tanggal 25 September tahun 2021 di tapal batas Desa Tanap dan Desa Tanjung Merpati, mediasi oleh Camat Kembayan, Kamis tanggal 14 Oktober tahun 2021 hingga menghadirkan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa DPM Pemdes Kabupaten Sanggau pada Kamis tanggal 21 Oktober tahun 2021. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut pihak perwakilan Camat Kembayan mengambil sikap tegas menyarankan agar kedua desa tersebut melakukan pengukuran sesuai versi masing-masing dan hasilnya diplenokan pada pertemuan berikutnya. Akhirnya pihak pemerintahan Desa Tanap lakukan pengukuran tapal batas, Senin tanggal 25 Oktober tahun 2021. Kami merasa agak susah sekali karena menunggu laporan dari Desa Tanjung Merpati itu kan tidak mungkin kita menunggu kan gitu. Jadi solusinya seperti ini Pak Ketua, nanti silakan Desa Tanap mengukur atau menentukan titik koordinat sesuai dengan prediksi atau opsi dari Tanap. Nanti setelah selesai baru kita satukan petanya. Jadi mana yang perlu kita perbaiki, barulah kita mengadakan pertemuan antara dua desa. Menindaklanjuti hasil kegiatan sosialisasi penetapan dan penegasan batas Desa Kabupaten Sanggau tahun 2021 tersebut, pihak Pemdes Tanap melakukan pengukuran tapal batas mulai dari muara Sungai Tanap Besar menyusuri Sungai Tanap dan menuju tugu batas Desa Tanap dengan Desa Tanjung Merpati. Berikut liputannya. Apa fakta sejarah hubungan dengan muara Sungai Tanap sehingga hari ini kita menemukan tapal batas di sini? Berikut ini ada pernyataan dari Pak Samson. Silakan Pak Samson. Baik, areal ini di sebelah kiri ini adalah tempat perumahan Pak Pendeta yang sering disebut bahasa Kapitu Janyak dan minyak sini juga itu. Jadi sekeluarga mereka berdomisili di sini. Setelah itu baru di sebelah kanan ini di bawah pohon beringin itu tempat pencucian, tempat mandi Pak Pendeta itu dulu, sehingga kalau dia mau berpelampung di sini dulu anak-anaknya Jimmy, Rusi, Iben, di sinilah maka ketakutan kita kalau di sini air itu kan agak berputar dulu. Jadi kalau mereka itu tidak ada rasa takut. Anak-anaknya dia membimbing anak-anaknya, Rusi, Iben, Jimmy itu, Marki itu yang jadi itulah sejarahnya bahwa mengapa mereka berada di sini. Kalau dari awalnya kita tidak terlalu paham, yang jelas misi perjalanan misi pelayanan agama Protestan pada umumnya waktu itu, sehingga pelayanan itu cukup besar wilayah Tanap, wilayah daerah kampung-kampung lain juga waktu itu. Memang perjalanan itu sampai di tahun berapa kemarin itu Pak? Tahun 86. Sampai 86 itu memang cukup lama orang tua itu dulu itu ketat. Jadi yang sebelah kanan jalan mau ke Kayumaya itu lapangan itu dikerjakan oleh masyarakat umatnya waktu itu lapangan. Memang itu ada misi keagamaan tentang perjalanan Pak Suas namanya, Pak Suas
disebut dengan Pak Jayak tadi, bahwa mereka itu memilih di sini tepatnya karena di sini ada dua sungai, diapit oleh dua sungai, yaitu sungai Tanap Kecil dengan sungai Tanap Besar. Jadi mereka itu memilih bahwa inilah tempat yang terbaik bagi mereka, sehingga bisa menjangkau baik di Desa Tanap, Tanjung Maya, dan sampai ke daerah Noyan sana mereka mengunjungi dan mereka penginjilan namanya itu. Jadi di Muara Tanap Besar inilah mereka itu anak-anaknya bermain, berenang, dan mereka mandi, nyuci, hal macam semua di sini. Jadi tahun 1984 mereka sudah dicabut izin oleh Pak Presiden Soeharto waktu itu, Pak Soeharto. Jadi dicabut izin sehingga pada waktu itu malam-malam jam 12 malam mereka keluar dari sini pergi ke Pontianak dan naik pesawat pulang ke Amerika. Ini namanya kayu hara, munua, yang menjadi pangkal muara Tanap Besar, tempat Pak Suas atau Pak Jayak mandi. Pak Suas. Rasa masih ada tangga berlepas kayu. Nah ini obat beliau. Setelah melakukan pengukuran di muara Sungai Tanap Besar, tim penetapan dan penegasan batas desa PPBDes Tanap menyusuri Sungai Tanap dan melakukan pengukuran di beberapa titik. Apa nama lokasi? Masih Sungai Tanap. Ini memang bawasnya Babe Jaye, kakek Jaye. Jadi mereka car yang meladanginya dan menempatinya itu keturunan dari itu Pak Haji Wahab. Yang belakang PLN ya? Ya, di PLN ini. Bukan di belakang. Nah, ini masih Mentawa ini. Mentawa siapa tuh Pak Samsun? Dia Mentawa dari keturunan Babe Jaye. Babe Jaye. Tanap. Tanap. Oke. Ini sejarahnya fosil ini adalah kaki tomeng. Nah, kaki tomeng waktu itu menurut cerita orang tua itu adalah dia mengejar kijang. Kijang bertanduk emas dan digonggong oleh anjing. Nah itu ada yang di seberang sana tuh. Di sana ada bekas kaki anjing dengan kaki kijang yang bertanduk emas. Yang jelas ini bukti, ini adalah telapak kakinya sebesar penampi beras. Terima kasih, hari ini kami sudah ada di titik lokasi perbatasan Desa Penyepati dengan Desa Tanap. Jadi saat ini kita ada di muara Sungai Gurunga. Nah, apa atau bagaimana sejarah tentang Sungai Gurunga nanti akan dijelaskan oleh Pak Samsonsius sebagai salah satu narasumber, dan juga ada putra daerah Tanap yang banyak mengetahui tentang sejarah kawasan Tanap Merpati. Pak Samson, silakan. Seperti yang dijelaskan oleh kepala hukum tadi, ini adalah muara Sungai Gurunga. Jadi inilah titik batas yang mau kita sampaikan dengan Desa Penyepati. Ini bujur sampai ke patok kapal batas yang sudah didirikan, yang sekarang yang sudah didirikan oleh kepala desa almarhum Pak Redes tahun 2015.